Diam-diam, Indonesia sedang membangun senjata penangkal yang bisa mengubah peta kekuatan militer Asia Tenggara. Dan senjata itu kini telah tiba di Kalimantan Timur. Namanya Han. Sebuah rudal balistik buatan Turki yang kecepatan dan daya hancurnya membuat musuh berpikir dua kali sebelum melangkah. Dengan jangkauan sejauh 280 km, rudal ini mampu menghancurkan target permukaan dengan akurasi mematikan. Bukan hanya markas militer, tapi pusat logistik, lapangan udara, bahkan pelabuhan strategis bisa dihancurkan dalam satu tembakan dari balik garis pertahanan Indonesia. Dan yang paling mencengangkan, rudal ini kini berdiri gagah di Borneo, tepatnya di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Tenggarong. Letaknya hanya 300 km dari perbatasan Malaysia. Sebuah jarak yang bisa dijangkau rudal Han dalam hitungan menit. Ini bukan rudal biasa. Han adalah rudal balistik taktis yang diluncurkan dari kendaraan peluncur canggih dan bisa dioperasikan dengan mobilitas tinggi. Artinya, rudal ini bisa berpindah-pindah, sulit dideteksi, dan kapan saja bisa diluncurkan tanpa peringatan. Ini artinya, Han yang dipegang Indonesia adalah prototipe kekuatan baru yang belum pernah digunakan negara lain. Bagi militer Indonesia, ini bukan sekadar proyek. Ini adalah awal dari era baru, di mana kekuatan tempur jarak jauh menjadi ujung tombak pertahanan Nusantara. Indonesia kini selangkah lebih maju dalam modernisasi militernya. Rudal balistik taktis Han buatan Turki, yang telah lama dinantikan, akhirnya tiba dan dikabarkan telah terpasang di Kalimantan Timur. Rudal ini bukan sembarang senjata. Dengan jangkauan hingga 280 km dan kecepatan hipersonik, Han mampu menghancurkan target di permukaan dengan presisi tinggi. Ini bukan hanya alat perang, ini adalah simbol kekuatan. Rudal balistik Han, atau ITBM-600, pertama kali terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmed 18 Komposit, Tenggarong, Kalimantan Timur, pada 1 Agustus 2025. Ini adalah sistem rudal taktis darat-ke-darat pertama yang dimiliki Indonesia. Dan yang mengejutkan, jarak markas tersebut ke perbatasan Malaysia, seperti Tawau di Sabah, hanya sekitar 300 hingga 350 km. Dalam konteks strategis, ini berarti Indonesia kini memiliki kemampuan menyerang target strategis lintas batas dari wilayahnya sendiri. Indonesia menandatangani kontrak pembelian rudal ini dengan perusahaan pertahanan Turki, Roketsan, sejak tahun 2022. Setelah proses produksi dan pengujian, sistem pertamanya kini telah resmi berada di tanah air. Sistem rudal ini dapat diluncurkan dari darat, laut, bahkan udara, tergantung pada platform peluncurnya. Fleksibel, cepat, dan mematikan. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan terkait penempatan sistem senjata ini. Langkah besar modernisasi TNI. Meski belum dikonfirmasi secara terbuka, penempatan rudal balistik ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak cepat dalam modernisasi sistem persenjataannya. Han adalah senjata strategis jarak jauh. Ia bukan hanya senjata pemukul, tapi juga alat penangkal. Efek gentarnya jelas. Dan inilah alasan mengapa kehadirannya disebut-sebut mengubah paradigma pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Peta kekuatan militer ASEAN mulai bergeser. Dengan rudal ini, Indonesia menjadi operator asing pertama yang mengoperasikan versi ekspor Han. Gelombang alutsista baru. Rudal Han hanyalah permulaan. Indonesia juga tengah menerima berbagai alutsista canggih lainnya, mulai dari jet tempur Rafale asal Prancis, kapal perang OPV buatan Italia, hingga pesawat angkut multiguna Airbus A400M. KRI Brawijaya, kapal perang OPV pertama yang dibeli dari Italia, kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia sejak diberangkatkan pada 29 Juli 2025. Meski dikategorikan sebagai kapal patroli, spesifikasi dan persenjataannya membuatnya setara fregat. Sementara itu, Airbus A400M, pesawat angkut raksasa berkemampuan mendarat di landasan tak beraspal, telah menyelesaikan penerbangan perdananya di pabrik Spanyol dan akan segera bergabung memperkuat TNI AU. 42 jet tempur Rafale menyusul. Tidak hanya di darat dan laut, kekuatan udara Indonesia juga diperkuat. Sebanyak 42 unit jet tempur Rafale telah dipesan, dengan 24 unit dalam kontrak awal dan 18 unit melalui opsi pembelian tambahan. Pengiriman pertama diharapkan tiba pada awal 2026.
bukan sekadar pamer kekuatan. Ini adalah transformasi menjadi kekuatan yang mampu merespons ancaman dengan cepat dan mematikan. Kekuatan pencegah deterrent force kini menjadi bagian utama dari strategi pertahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika kawasan yang semakin tidak dapat diprediksi.